Halo teman-teman modifikator, balik lagi di channel ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan rezekinya lancar. Nah, di video ini gue bakal bikin video tutorial cara ngerbon part motor ya. Ini cover knalpot Miosol dan juga ada cover CVT nya. By the way, sebelum kita karbon, ini partnya harus kita cat dulu dan juga kita amplas ya. Ini cover knalpotnya udah baret-baret, jadi kita bakal ngamplas dulu. Ini nanti pakai amplas ukuran 800 sampai permukaannya ini sampai halus ya, jadi hasilnya itu maksimal. Dan juga ini cover CVT Miosol di bagian atasnya, tapi ini nggak perlu kita amplas, jadi ini langsung kita timpa pakai plastik primer ya. Oh ya, untuk media plastik kita butuh plastik primer ya. Ini plastik primer dari Samurai Paint dan fungsinya untuk memberikan daya rekat ke komponen atau part motor yang berkode PP ya. Jadi seperti spakbor itu butuh plastik primer sebelum dicat warna. Dan aktivator di sini gua juga pakai Samurai Paint ya, aktivator dari Samurai. Oke, kita mulai aja ya videonya. Untuk cara menggunakan plastik primer itu gampang banget ya teman-teman. Kita tinggal semprot ke medianya, kemudian kita oles pakai jari telunjuk seperti di video sampai plastik primernya itu terasa kering dan juga lengket. Plastik primer ini berfungsi untuk memberikan daya rekat antara part dengan cat ya. Jadi kalau kita langsung nimpa komponen ini pakai cat warna, itu bakal gampang ngelupas ya catnya ya. Jadi plastik primer ini sangat penting. Setelah kita oleskan plastik primer, kita biarkan selama kurang lebih 30 menit ya. Kita biarkan selama kurang lebih 30 menit, kemudian kita naik ke cat warnanya. Jadi untuk proses karbon, kalau partnya itu tidak dicat, itu karbonnya nggak bakal nempel ya. Harus wajib dicat warna. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses cat warnanya. Ini gua make cat warnanya warna hitam ya, karena carbon printing yang gua gunain itu transparan, jadi pakai dasaran warna hitam, nanti hasilnya juga bakal karbon warna hitam. Apabila kita pakai warna gold, itu karbonnya jadi bakal warna gold ya, kalau carbon printingnya transparan. Dan pastiin sebelum medianya dicat itu bersih dari kotoran, minyak, dan debu ya. Kalau ada air atau minyak itu bakal nggak lengket catnya. Kemudian partnya kita jemur ya sampai kering sekitar 2 jam di kondisi cuaca yang panas, tapi nggak langsung di cahaya matahari ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai ya, udah kering, dan kita langsung nanti karbon celupnya. Dan ini permukaannya udah mulus semua ya. Ini kan knalpot, cover knalpotnya udah gua amplas dan dicat juga warna hitam. Cover CVT yang bagian atas juga udah selesai, udah mulus cat hitamnya. Kita langsung bakal karbon nantinya. Dan untuk aktivator nih ya, gua pakai aktivator Samurai. Bisa teman-teman beli di toko bangunan ya. Oke, kita lanjut ke proses karbon. Untuk cara meletakkan yang aman itu ya, dahuluin bagian yang tengah agar tidak ada udara yang terperangkap di
bawah karbon printingnya. Jadi kalau berdua itu gampang banget, tapi kalau sendiri ya mesti hati-hati ya. Cara untuk menandakan bagian carbon printing yang di atas dan juga carbon printing yang di bawah adalah teman-teman perhatiin bagian carbon printing yang glossy atau mengkilat itu bagian atas ya, atau bagian yang akan disemprot sama aktivator. Kemudian bagian yang doff itu bagian carbon printing yang menghadap ke air ya. Jadi bagian yang doff itu akan masuk ke air. Dan cara kedua adalah teman-teman basahin jari telunjuk dan ibu jari teman-teman, kemudian satuin antara permukaan di carbon printing atas dan permukaan carbon printing yang di bawah, dan diamkan selama 5 detik. Dan apabila carbon printingnya yang lengket, itu bagian yang menghadap ke air ya. Jadi yang lengket ke jari itu bagian carbon printing yang bakal ngadep ke air. Dan untuk pemasangannya jangan sampai kebalik ya teman-teman, itu nggak bakal jadi ya karbonnya. Untuk penyemprotan aktivatornya itu tuh merata aja ya, dan nggak boleh terlalu banyak. Jika terlalu banyak itu bakal membuat carbon printingnya itu melebar ya, motifnya itu melebar. Jadi merata dan nggak usah terlalu banyak ya teman-teman. Pastikan tidak ada gelembung udara ya teman-teman di bawah carbon printingnya. Jika ada gelembung udara, teman-teman tinggal menggesernya menggunakan jari ya, perlahan dan hati-hati. Setelah proses selesai, maka tahap selanjutnya adalah kita biarkan selama kurang lebih 15 menit ya. Jadi nggak usah langsung dibersihkan, ini berlendir, jadi kita biarkan selama 15 menitan. Kemudian baru kita cuci atau kita bilas menggunakan air untuk menghilangkan lendirnya. Di sini gua pakai air bekas karbon ya. Teman-teman bisa gunain air mengalir atau bekas karbonnya. Yang pasti dalam proses pembilasan ini teman-teman harus hati-hati ya, jangan terlalu menekan karbonnya agar tidak merusak part yang di karbon. Setelah kita bilas menggunakan air atau menghilangkan lendirnya, part ini kita jemur ya sampai kering, benar-benar kering, dan kemudian kita naik ke tahap selanjutnya yaitu clear atau vernish. Oke teman-teman, kita masuk ke proses selanjutnya yaitu vernish atau clear ya. Di sini gua pakai clear K1K bintang 2 dari Samurai juga. Harganya itu 49.000 ya. Kita bakal vernish 2 lapis ya. Untuk
lapisan pertama itu tipis merata ya, tipis merata sampai semua permukaannya itu udah ketutup sama vernis. Dan untuk jarak pengecatan vernis ini sekitar 10-15 cm ya teman-teman, jadi nggak terlalu dekat dan juga nggak terlalu jauh. Kemudian kita keringkan selama kurang lebih 30 menit dan naik ke proses clear yang lapisan kedua. Untuk lapisan kedua kita vernis secara tebal dan merata, dan juga pastikan tidak ada clear atau vernis yang meleleh ya teman-teman, agar hasilnya itu mulus. Untuk jarak pengecatannya di sini gua dekatin sekitar 10 cm, jadi hasilnya itu sedikit tebal dan tidak membuang-buang clearnya ya. Setelah lapis clear yang kedua naik, kita jemur selama kurang lebih 48 jam ya, sampai clear atau vernisnya itu benar-benar kering dan siap untuk digunakan. Oke teman-teman, ini udah lumayan kering ya, udah kering sentuh, udah gua jemur sekitar 3 jaman, dan hasil dari karbon tadi ya kayak gini. Untuk harga clear yang segitu ini udah cukup bagus ya menurut gua, dan hasil karbonnya juga bersih. Oke teman-teman, sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat, dan jika ada yang ingin ditanyain silahkan di kolom komentar ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman.